dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai evaluasi kebijakan revisi UU TNI 2025 antara kebutuhan pertahanan dan juga pelemahan kontrol sipil. Dengan saya Agus Eko Prasetyo 250210104091. Dengan saya Miftah Nur Maulidiah 240210101099. Dengan saya Nur Fitri 240210101154. Saya Umi Thoriqatul Hidayah dengan NIM 240210101047. Dengan saya Febrio Helmian Sigaf 250710101168. Baik teman-teman, apakah kalian pernah berpikir bagaimana sih jika kedudukan di negara kita atau pemerintahan kita itu diisi oleh para prajurit militer yang sedang aktif teman-teman? Nah, pas banget. Kita di kesempatan kali ini akan membahas mengenai perihal tersebut. Baik, halo teman-teman. Jadi yang bisa kita ketahui bahwa revisi UU TNI 2025 itu sangat kontroversial, teman-teman. Dikarenakan apa? Jadi pembuatan UU TNI 2025 ini cukup cepat, teman-teman. Dalam waktu 1 bulan, mereka sudah meriliskan ini ke publik. Dan itu banyak sekali dapat ditolak oleh masyarakat. Karena banyak sekali aturan-aturan yang sangat tidak baik untuk masyarakat. Dan mengapa seperti itu? Karena yang dikhawatirkan oleh masyarakat adalah kembalinya ABRI di Indonesia ini. Landasan hukum kebijakan ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 27 ayat 3. Secara operasional, aturan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. 3. Tujuan dari revisi UU TNI yaitu yang pertama, untuk memperkuat keamanan nasional. Yang kedua, memberikan fleksibilitas dalam operasi militer selain perang atau biasa kita sebut dengan OMSP. Nah, untuk yang ketiga yaitu mengoptimalkan sumber daya manusia TNI. Sementara itu, dari sisi kronologi, RUU TNI diajukan ke DPR pada tanggal 20 Februari 2025. Selanjutnya, hanya dalam waktu 1 bulan, yaitu tepatnya pada tanggal 20 Maret 2025, undang-undang tersebut disahkan. Lalu, pada tanggal 26 Maret 2025, undang-undang tersebut diundang-undangkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa pasal yang mengalami perubahan dalam UU TNI tahun 2025. Yang pertama ada di pasal 7 tentang penambahan tugas TNI dalam operasi militer selain perang atau OMSP. Lalu yang kedua ada di pasal 47 yaitu terdapat perluasan jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit aktif termasuk di lembaga seperti kejaksaan maupun Mahkamah Agung. Dan yang terakhir yaitu pada pasal 53 adanya pertambahan perpanjangan usia pensiun bagi prajurit TNI. Nah, itulah beberapa perubahan yang menjadi poin penting yang memicu perdebatan di dalam masyarakat. 2.3. Mengapa kebijakan ini kami nilai bermasalah? Ada 3 akar masalah utama. Yang pertama, aspek regulasi. Perubahan pasal 47 yang memperluas instansi sipil bagi militer memberikan legalitas bagi militerisasi birokrasi. Hal ini dapat diperparah adanya celah hukum atau pasal karet yang dimana prajurit aktif dapat menduduki jabatan strategis lainnya hanya melalui keputusan presiden tanpa batasan yang ketat. Yang kedua, paradigma politik yang mundur. Pemerintah cenderung menggunakan militer sebagai solusi instan untuk kedisiplinan birokrasi. Namun sayangnya mengabaikan semangat reformasi yang menjaga supremasi sipil. Yang ketiga, proses legislasi yang cacat. Revisi UU ini dilakukan secara tertutup dan terburu-buru tanpa adanya partisipasi yang luas. Selanjutnya, kita lihat dari sisi yang mendukung revisi UU TNI ini. Nah, pihak pro berpendapat bahwa kebijakan ini diperlukan untuk menyesuaikan dengan ancaman modern yang semakin kompleks. Lalu, revisi ini juga dianggap dapat memperkuat pertahanan dan keamanan nasional. Tidak hanya itu, pemanfaatan sumber daya manusia TNI di jabatan sipil juga dianggap sebagai bentuk optimalisasi kemampuan prajurit. Dan yang terakhir, kebijakan ini dinilai dapat menjaga stabilitas serta pemanfaatan pengalaman yang dimiliki oleh prajurit TNI. Sementara itu, pihak yang menolak mengatakan bahwa 1. RUU tersebut berpotensi menghidupkan kembali dui fungsi ABRI. Yang kedua,
proses legislasi abaikan keterbukaan. Untuk yang ketiga yaitu tidak membedakan mana lembaga pertahanan dan juga mana lembaga sipil. Untuk yang keempat yaitu operasi militer selain perang atau biasa kita sebut dengan OMSP tanpa persetujuan dari politik negara. Dan untuk yang terakhir yaitu putusan MK tentang Polri seharusnya juga berlaku untuk TNI. Sebagai contoh nyata, kita bisa melihat kasus Letnan Tendi yang mana menjabat sebagai sekretaris kabinet, sedangkan dia masih berstatus aktif dalam TNI. Kasus ini menunjukkan bahwa adanya tumpang tindih yang nyata ketika prajurit aktif masuk ke jabatan sipil. Batas wewenang antara pertahanan dan administrasi negara menjadi tidak jelas, yang berisiko merusak integritas institusi. Oleh karena itu, kami memilih posisi kontra, yang dimana terdapat 3 alasan utama. Yang pertama, secara demokrasi. Ini mengkhianati amanat reformasi 1998 untuk mengembalikan militer ke barak. Yang kedua, secara hukum. Menciptakan ketidakjelasan aturan hukum bagi prajurit yang menjabat posisi sipil. Yang ketiga, secara profesionalisme. Ini menghambat karir ASN profesional dan justru melemahkan fokus TNI dalam pertahanan negara. Baik, kita sudah sampai pada solusi atau rekomendasi yang dapat kami sampaikan, yaitu memastikan undang-undang. Tiap undang-undang itu dalam kerangkanya, teman-teman. Jadi dalam tetap kerangka demokrasi, supremasi sipil, dan profesionalisme militer dalam ranah sipil. Lalu UU TNI ini juga harus dibatasi, teman-teman, untuk mencegah perluasan kewenangan atau kekuasaan yang berlebihan, teman-teman. Jadi kita harus tetap menjaga antara keseimbangan dalam rakyat sipil dan juga aparat. Terima kasih karena telah menyaksikan video dari kami. Bye-bye!